Welcome back to channel Todopedia dan kali ini kita bakalan bahas ada 4 saham dengan dividen yield yang tinggi dan valuasi yang under value yang bisa dipertimbangin untuk investasi jangka panjang. Nah sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date dengan channel Todopedia dan jangan lupa juga cek produk yang gua tag di kiri bawah karena bisa jadi itu bermanfaat buat kalian. Oke langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu saham Mitra Pinastika Mustika atau MPMX. MPMX ini salah satu perusahaan yang ada di sektor otomotif yang bisnisnya itu termasuk distribusi kendaraan bermotor, rental kendaraan, bisnis jasa keuangan untuk asuransi dan pembiayaan kendaraan bermotor, dan juga bisnis transportasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, MPMX ini mampu bagi dividen dengan dividen yield yang konsisten bisa di atas 10%. Yang mana ini dividen yield yang menarik banget untuk dividen investor. Nah, dividen yield yang gede ini juga didukung sama valuasinya yang cuma 0,73 kali price to book value sama 8,1 kali price to earnings. Nah, MPMX ini semenjak kinerjanya turun tahun 2020 efek dari pandemi COVID, setelah itu bisnisnya dalam tren yang naik di mana kita bisa lihat di sini revenue dan profitnya ini dalam tren yang bertumbuh. Tapi memang ini trennya nggak terlalu konsisten dan cukup fluktuatif. Secara balance sheet, kita bisa lihat di sini kalau current asetnya MPMX ini udah mampu untuk melunasin semua utangnya. Ini bagus ya, artinya MPMX ini termasuk perusahaan yang bisa bayar utangnya dengan mudah. Cukup dengan aset lancarnya aja, dia udah bisa ngelunasin semuanya. Terus untuk cash flow-nya, operating cash flow sama free cash flow-nya MPMX ini rutin positif dari beberapa tahun terakhir. Dan ini berarti kalau MPMX ini bisa konsisten hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya yang nantinya itu bisa dipakai buat bagi dividen, bayar utang, ataupun bisa juga buat ekspansi bisnis. Jadi menurut gua wajar ya kalau MPMX ini bisa bagi dividen yang gede. Itu karena kondisi balance sheet dan cash flow-nya memang sangat mendukung. Di mana di dalam balance sheet-nya itu dia punya uang kas dan aset lancar yang banyak, dan juga bisnisnya bisa terus hasilin cash flow masuk. Nah, untuk kedepannya, bisnisnya MPMX ini akan dapat katalis positif dari belanja modal atau capital expenditure yang dikeluarin sama MPMX. Jadi MPMX ini ngeluarin capex sebesar 75 miliar untuk transformasi digital dan menambah armada mobil untuk disewa. Dengan transformasi digital, produk dan layanan yang dijual sama MPMX ini akan jadi lebih gampang dan lebih cepat diakses, yang mana itu bisa numbuhin pendapatannya MPMX, terutama untuk bisnis jasa keuangan sama bisnis sewa mobil. Terus juga dengan dia menambah armada mobil untuk disewa, itu juga bisa memperbesar pendapatannya MPMX. Tapi MPMX ini juga ada katalis negatifnya. Dividen yang dibagiin MPMX itu sering banget dengan dividen payout ratio yang terlalu gede, nyaris 100% atau bahkan kadang itu bisa lebih dari 100%. Kita bisa lihat di sini kalau beberapa kali MPMX ini pernah bagi dividen dengan payout itu di atas 100%. Ini tentu bisa jadi penghambat pertumbuhannya MPMX karena dengan bagiin terlalu banyak dividen, artinya MPMX ini cuma alokasiin uang yang sedikit untuk investasi di pertumbuhan bisnis. Jadi dengan dividen payout ratio yang gede, ekspektasi gua ke depannya adalah untuk MPMX ini akan jadi perusahaan yang pertumbuhannya lambat. Nah, kalau kita hitung harga wajarnya saham MPMX dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi pertumbuhan yang konservatif untuk kedepannya sekitaran 2% per tahun untuk 10 tahun ke depan, asumsi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti yang juga agak konservatif di 8 kali, dan return investasi 16% per tahun dari saham MPMX, kita dapat di sini kalau harga wajarnya saham MPMX itu ada di 1170. Jadi di harga sekarang di 990 ini saham MPMX masih cukup under value dengan potensi dividen yang gede. Next saham yang kedua ada saham Pura Delta Lestari atau Demas. Demas ini juga salah satu saham high dividend yang dalam beberapa tahun terakhir dia mampu bagi dividen dengan yield itu minimal 7,5% dan paling gede itu bisa sampai 22%. Ini yield yang gede banget ya dan ini juga didukung dengan valuasinya yang murah banget cuman 5 kali price to earnings dan 1 kali price to book value. Nah, Demas sendiri, dia ini model bisnisnya adalah bisnis properti yang paling banyak ngejual lahan untuk industri. Nah, kita bisa lihat di sini ya kalau penghuninya kawasan Demas itu mayoritas adalah perusahaan-perusahaan otomotif dan manufaktur. Tapi nggak cuma industri, Demas juga punya lahan untuk properti komersil kayak mall atau ruko atau toko, dan ada juga lahan untuk properti residensial. Dari beberapa tahun terakhir, Demas ini revenue dan profitnya trennya bertumbuh tapi cukup fluktuatif, di mana di tahun 2019 sampai 2020 terjadi lonjakan, terus turun di tahun 2021, dan di tahun 2024 ini naik lagi. Nah, ini adalah gambaran dari perusahaan properti yang pendapatannya itu sangat bergantung sama penjualan lahan.
Yang mana penjualan lahan itu kan sifatnya sekali bayar dan bukan pendapatan rutin. Dan penjualan lahan itu sifatnya musiman, tergantung dari banyaknya permintaan dan tergantung juga sama kondisi ekonomi. Secara balance sheet, Demas ini jumlah uang cashnya doang itu udah lebih gede daripada total semua utangnya. Yang mana ini artinya Demas ini nyaris nggak punya utang sama sekali, dan setelah dilunasin pun dia masih punya banyak sisa uang cash yang bisa dipakai salah satunya untuk bagi dividen. Jadi salah satu alasan kenapa Demas ini mampu bagi dividen yang gede itu karena kondisi balance sheet-nya yang bagus banget dan uang cash-nya yang banyak. Nah, secara cash flow, Demas ini ternyata juga mampu hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif dari beberapa tahun terakhir dan terus konsisten. Yang artinya Demas ini bisnisnya juga bisa hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya, dan uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai juga buat bagi dividen. Jadi jelas ya kenapa Demas ini bisa bagi dividen yang gede. Pertama itu karena balance sheet-nya yang bagus dan minim utang. Yang kedua itu karena cash flow-nya yang positif. Tapi meskipun bisnisnya bagus, Demas ini ada dua katalis negatif yang bisa jadi penghambat pertumbuhan. Pertama itu adalah dividen payout ratio yang terlalu gede sampai 100% dalam beberapa tahun terakhir. Ini artinya labanya Demas langsung dibagiin ke investor semuanya dan nggak diinvestasiin untuk pertumbuhan bisnis. Yang mana tentunya ini bakalan jadi penghalang untuk pertumbuhan bisnisnya Demas untuk kedepannya. Terus yang kedua yaitu cadangan tanah atau land bank-nya Demas yang mengecil. Dengan land bank yang mengecil itu memperkecil potensi Demas untuk dapat pendapatan, yang mana tentu itu bisa jadi penghambat bisnisnya Demas. Makanya tahun ini Demas itu mutusin buat memperkecil dividen yang dibagiin dan alokasiin dana untuk akuisisi land bank untuk memperbesar land bank yang mereka punya. Nah, saham Demas kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan estimasi kalau Demas ini pertumbuhannya 0% alias nggak tumbuh sama sekali bisnisnya untuk 10 tahun ke depan, terus estimasi valuasi sekitaran 7 kali price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, dan kita mau return investasi itu 16% per tahun dari saham Demas, kita dapat di sini ya kalau harga wajarnya saham Demas itu ada di 172. Jadi di harga sekarang di 150 sampai 160-an ini saham Demas masih cukup undervalue. Next ada saham Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Saham ITMG ini jadi salah satu saham batubara yang dikenal sangat royal dalam bagian dividen. Dividen yield-nya ITMG itu paling kecil ada di 8% dan paling gede bisa sampai lebih dari 25%. Tentu ini dividen yield yang luar biasa tinggi banget. Nah, kalau kita lihat valuasinya, ITMG saat ini ada di valuasi price to earnings di kisaran 5,6 kali. Yang mana ini adalah valuasi yang murah apalagi setelah harga batubara menurun di tahun 2023 sampai 2024. PBV-nya juga lumayan murah ya di 1,1 kali, yang mana ini jadi pertanda kalau saham ITMG di harga sekarang ini lagi undervalue. Dalam beberapa tahun terakhir, ITMG ini mampu untuk membuat revenue dan profitnya bertumbuh meskipun memang trennya naik turun karena efek dari harga batubara yang naik turun. Di mana di tahun 2021 sampai 2022 harga batubara melonjak naik yang membuat pendapatan sama labanya naik drastis. Tapi di tahun 2023 ketika harga batubaranya udah kembali turun, revenue sama profitnya juga ikutan turun. Dari segi balance sheet, ITMG ini punya posisi kas yang kuat banget untuk bisa ngelunasin semua utangnya ITMG. Jadi ITMG ini perusahaan yang hampir nggak punya utang sama sekali, di mana uang kasnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Dan ini menjadikan ITMG sebagai perusahaan batubara yang cukup aman, terutama saat kondisi pasar sedang volatil. Selain itu, dari segi cash flow, ITMG ini juga rutin hasilin operating cash flow sama free cash flow yang positif, meskipun nominalnya cukup fluktuatif. Yang artinya dia ini perusahaan yang bisa terus hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya, yang mana uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk jadi dividen ke investornya. Jadi sama kayak Demas ya, alasan kenapa ITMG ini mampu bagi dividen dengan dividen yield yang gede, itu karena ITMG ini perusahaan yang minim utang, punya banyak uang cash, dan bisa terus hasilin uang kas masuk. Kedepannya ITMG ini masih berinvestasi mayoritas di tambang batubaranya untuk ningkatin kapasitas produksinya. Di mana kita bisa lihat di sini ya, porsi belanja modal atau capex-nya itu bisa sampai hampir 70% itu untuk tambang batubara. Jadi untuk beberapa tahun ke depan, untuk jangka waktu menengah ya, jangka menengah sekitaran 3-5 tahun ke depan, kapasitas produksi dan penjualan batubaranya ITMG ini masih bisa meningkat, yang mana ini bisa ngebantu untuk numbuhin revenue. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, menurut gua ya, prospek batubara ini bakalan agak kurang bagus dengan makin banyaknya peralihan ke energi baru terbarukan. Yang mana itu bisa berpotensi ngurangin permintaan batubara dan bisa jadi katalis negatif buat ITMG. Kecuali ya kalau kedepannya ITMG ternyata mampu mengubah batubara jadi energi lain yang lebih ramah lingkungan. Nah, saham ITMG kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode min, per, dan PBV,
Dengan harga wajar berdasarkan PER itu rata-ratanya ada di 34.200 dan harga wajar berdasarkan rata-rata PBV itu ada di 31.500. Kalau kita kata-katain ya fair value PER sama fair value PBV, kita bisa dapat harga wajarnya saham ITMG itu ada di kisaran 32.800. Yang artinya saham ITMG di harga sekarang di 27 ribuan ini masih under value dengan margin of safety yang lumayan. Dan terakhir ada saham Bank Jatim atau BJTM. Saham ini adalah pilihan menarik untuk kalian yang mau fokus sama dividen investing. Dividen yieldnya BJTM dari beberapa tahun terakhir itu ada di kisaran 7-8%, yang mana ini dividen yield yang cukup tinggi. Dan kalau kita beli saham BJTM ya di harga yang sekarang di 545, dengan asumsi dividen tahun depan itu sama dengan tahun ini sebesar 54, artinya kita dapat dividen dengan yield itu bisa sampai 10%, yang mana menurut gua ini dividen yield yang menarik banget. Nah, secara valuasi saham BJTM ini ada di 6 kali price to earnings dan 0,66 kali price to book value. Yang mana menurut gua ini cukup murah apalagi dengan price to book value yang bisa di bawah 1. Kalau BJTM ini kembali ke nilai buku atau book value-nya alias PBV 1 kali, maka ada potensi upside sampai sekitaran 50% untuk kenaikan harga sahamnya. Nah, BJTM sendiri adalah bank daerah dengan basis yang kuat di Jawa Timur. Salah satu kekuatan utama BJTM adalah fokusnya pada pinjaman ke pemerintah daerah dan ASN lewat kredit multiguna yang cara bayarnya itu adalah dengan potong gaji. Yang mana kredit multiguna ini resikonya jauh lebih rendah dibandingkan kredit yang lain seperti kredit UMKM atau kredit korporasi. Tapi karena statusnya sebagai bank daerah, pertumbuhan bisnisnya juga mungkin nggak akan secepat bank nasional. Dimana kita lihat di sini ya, kalau pertumbuhannya BJTM ini agak lambat ya, pertumbuhan pendapatan bunga sama labanya itu cuma di sekitaran 2-6%-an per tahun. Jadi pertumbuhannya itu sebatas single digit. Jadi saham BJTM ini saham yang perusahaannya itu pertumbuhannya lambat dan lebih cocok buat investor yang ngincar perusahaan yang bisa kasih income yang stabil dari dividen. Dari segi kinerja bisnisnya, kinerjanya BJTM ini terbilang bagus dengan return on equity atau ROE itu rata-rata ada di 15%. Ini menunjukkan bahwa BJTM ini cukup efisien dalam memanfaatkan modal mereka untuk menghasilkan profit yang sebesar mungkin. Net interest margin atau NIM-nya kita bisa lihat di sini ya di bagian bawah itu cukup besar ya sampai 5,7%, yang artinya BJTM ini bank yang mampu untuk hasilin bunga bersih yang besar dari pinjamannya. Terus untuk rasio kredit macet atau non-performing loan, BJTM ini cukup bagus ya, cuman 2,9%, yang mana itu bisa di bawah 4%, menandakan kalau resiko kreditnya BJTM ini juga cukup terjaga. Dan loan to deposit ratio yang cuma 70%, artinya BJTM ini punya potensi ekspansi kredit yang gede untuk kedepannya. Lebih gede daripada kata-kata bank lain yang LDR-nya itu bisa di atas 80%. Dengan potensi ekspansi yang gede, BJTM ini bisa dapat momentum yang gede dari tren penurunan suku bunga yang bisa ngebuat masyarakat lebih agresif dalam ngambil pinjaman bank. Dan dengan ekspansi kredit, itu bisa jadi sumber pertumbuhan pendapatan dan laba untuk BJTM. Tapi kayak yang tadi udah gue mention, katalis negatifnya BJTM ini ada di potensi pertumbuhannya yang lambat dan terbatas di daerah Jawa Timur dan di daerah KUB-nya aja. KUB-nya BJTM itu termasuk Bank Lampung, Bank NTB Syariah, dan Bank Banten. Jadi potensi pertumbuhan bisnisnya itu terbatas di daerah situ aja. Ditambah juga dengan kompetisi dari bank nasional yang terus ekspansi dan terus ngembangin digital banking, ini tentu bisa berpotensi jadi penghambat pertumbuhannya BJTM. Harga wajarnya saham BJTM kalau kita hitung dengan metode discounted dividend model, dengan estimasi pertumbuhan untuk BJTM ke depannya di sekitaran 5% per tahun, asumsi valuasi 9 kali price to earnings di tahun ke-10 nanti, asumsi dividen payout ratio-nya BJTM itu sebesar 55% per tahun untuk 10 tahun ke depan, dan return 15% per tahun dari saham BJTM, kita dapat di sini harga wajarnya saham BJTM itu ada di 608. Jadi di harga 545, saham BJTM ini masih under value. Dan terbukti ya kalau valuasi PER-nya yang tadi kita udah lihat ya cuma 6 kali dan PBV-nya di bawah 1, itu menunjukkan kalau saham BJTM ternyata memang beneran under value. Oke, jadi itu dia ya, 4 saham high dividend dengan valuasi under value. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan perintah atau ajakan jual beli, tapi ini cuma opini gue aja. Keputusan 100% di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.